Dia Ya. kepala manusia tapi kuda. Iya, betul. Manusia kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kali ini melalui tamu undangan kita ya yang sangat spesial tentunya di channel kita Bincang Santai. Jadi sebelumnya dulu kita kenalan dulu ya sama tamu undangan kita, yaitu lebih akrab dikenal dengan Uda. Benar kan? Uda. Jadi Ustadz Darling kepanjangannya. Jadi boleh kenalan dulu ya, Pak. Jadi nanya kabar dulu, gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi gimana tadi udah perjalanan ke sini? Maksudnya entah ada halangan gitu kan? Ya, syukurlah setelah sholat isya tadi. Iya. Saya coba berangkat dari rumah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya beranjak ke sini untuk Iya. memenuhi janji Undangan. sama Ya. teman di sini ya. Tapi ya seperti kita tahu ya, mungkin tadi kaget kan, kenapa kok kayak gini kan, backgroundnya apa segala macam kan. Tapi ya dimulai dari kesederhanaan lah. Jadi kita mulai dari tempat sederhana, mungkin di lain waktu pun nanti ya bisa kita ubah lah backgroundnya ya kan. Jadi jadi itulah perkenalan diri tadi kan, gimana ya kabarnya juga. Cuman ya mengenai Sarif tadi kan di perjalanan juga nggak ada halangan kan? Nggak ada halangan. Nggak ada halangan, alhamdulillah. Semuanya lancar. Soalnya cuma saya yang beda di sini. Udah. Soalnya saya pakai kemeja, Iya, ya kan? iya, iya. Sementara ini ya pakai baju-baju batik Islami lah, ya kan? Iya, Nah, biasalah yang namanya juga moderator kan. Masya Allah. Jadi udah mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan nanti mungkin dimulai dari saudara kita Sarif ya. Mungkin Sarif dipersilakan atau ngomong-ngomong aja dulu atau kayak mana? Atau langsung Boleh. boleh coba. Jadi begini Ustaz. Iya. Kami tertarik di sini ya. Iya. Kami kan di sini masih dikategorikan pemuda lah ya. Pemuda. Nah, jadi kami berpikir di zaman ini itu godaannya itu luar biasa. Betul kan? Nah, jadi bagaimana kira-kira kita mempersiapkan diri? Karena yang akan kita hadapi bukan hanya seperti ini lagi ke depannya, tapi mungkin makin ya kita nggak bisa lah. Sekarang saja sudah canggih, apalagi sampai ke depannya. Nah, apa sih tipsnya gitu? Bagaimana kita mempersiapkan diri agar iman, agar kita itu tidak terlepas dari yang namanya tuntunan keagamaan. Oh, betul. Baiklah, saya coba jawab saudara. Boleh. Sarif. Ya. Sebelumnya dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun berada semua, kita di sini hanya sekedar mengulang-ulang kaji saja. Betul. Artinya kalau ada pun kesilapan dari yang kita sampaikan, itu adalah datangnya dari kita sebagai manusia biasa. Namun kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sedikit kita membahas di sini masalah yang disampaikan oleh Sarif tadi. Ya. Masalah ini ada erat hubungannya dengan akhir zaman ya. Sekarang ini kita sudah di akhir zaman ini. Betul Ustaz. Jadi manusia akhir zaman ya seperti yang terjadi saat ini sudah benar-benar nampak di permukaan. Adapun sebelum kita sampai ke pokok bahasannya, tak ada salahnya kita mengulang kaji dari belakang. Banyak sih tanda-tanda akhir zaman itu sudah ada. Betul.
dan para ulama-ulama kita pun terdahulu sudah mengkajinya lebih dalam. Hanya saja di sini kita batasi hanya secara fikih al-Banjari saja ya. Banjari ya. Sesuai fikih al-Banjari itu ada tanda-tanda kiamat beberapa, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada tanda-tanda yang lain, bahkan berpuluh-puluh tanda-tanda akhir zaman itu ada. Nah, manusia di akhir zaman inilah kita sekarang ini. Tanda-tanda pertama yaitu munculnya nanti imam besar kita, Imam Mahdi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Imam Mahdi akan turun ketika akhir zaman nanti, di akhir zaman. Kemudian Allah menurunkan hujan rata di seluruh dunia ini. Kita kenal bahwa Saudi Arabia itu atau Timur Tengah itu kan daerah gurunnya banyak. Betul. Tetapi di akhir zaman nanti itu semua akan ada hujan lebatnya. Seperti kita dengar kabar saat ini, ada peristiwa banjir di Mekah dan begitu ya. Betul. Itu sudah sebuah tanda-tanda sebenarnya. Kiamat kecil ya. Kiamat kecil. Betul. Kiamat besarnya, tanda-tanda dari kiamat besarnya. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu subur di mana-mana, ditumbuhkan oleh Allah SWT, maupun di tanah yang tandus sekarang ini menjadi subur. Betul. Kemudian harta itu merata dibagi Allah SWT, ya, merata. Kemudian umat pada saat ini itu jumlahnya banyak. Umat pada saat itu jumlahnya banyak. Kemudian Imam Mahdi akan hidup selama kurang lebih 7-8 tahun. Itu menurut hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian setelah itu terjadi, Imam Mahdi, seluruh umat Islam nanti hanya satu pemimpin besar, ya, Imam Mahdi saat itu. Nah, suatu saat nanti dia dikepung di Baitul Maqdis oleh Dajjal. Itu nanti adalah kejadian setelahnya. Nah, di kemunculan Dajjal itu Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal. Ya, tidak ada makhluk dari mulai penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam sampai kiamat dunia ini kecuali yang fitnahnya lebih besar itu adalah Dajjal. Ya, Betul. hadis riwayat Muslim itu. Ya, sedikit-sedikit kita kaji tentang hadis. Kenapa? Ya, namanya juga kita belajar dan memahami supaya kita bisa tahu apa saja tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda kiamat itu. Betul. Ya mungkin saja para penonton juga kan Iya. banyak yang tidak tahu. Dan ini dengan adanya bincang santai ya. Betul. Pasti Bukan tahu ya berarti kan? juga Bukan berarti kita sudah tahu. Iya, tidak, ya. bukan berarti. Tapi paling tidak kita mengulang-ulang kaji. Mengulang kaji, ya betul. Kemudian setelah Dajjal muncul, itu adalah penipu besar, ya. Ya. Dia menunjukkan kehebatan-kehebatannya dengan tangannya. Bahkan dia mengaku nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Betul, betul. Nah, konon yang akan menghancurkan atau membunuh Dajjal nantinya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kisah turunnya Nabi Isa ini nanti dia turun dari langit keempat, ya, langit keempat, dan membawa atau dikawal oleh 70.000 malaikat. Nah, itulah yang akan membunuh Dajjal nanti. Misinya apa? Nah, kembali menenangkan atau menenteramkan bumi ini. Kemudian
mengarahkan seluruh umat pada saat itu untuk ikut pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 159, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa yu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya pada saat itu nanti semua orang akan beriman. Tidak ada satupun yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam lah yang menjadi saksi pada saat itu. Nah, artinya semua orang-orang bertaubat. Namun ya, ada juga yang membangkang, yang ikut langkah-langkah dari Dajjal. Betul. Maka itulah tadi di mana Dajjal ini sangat menyebarkan fitnah yang benar-benar fitnah di seluruh dunia ini. Nah, akhirnya nanti itu Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah yang namanya nanti Ya'juj dan Ma'juj. Nah, betul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ini dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Nah, ketika ya pintu Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka, mereka akan segera keluar ya dari tempatnya itu, dimulai dari lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang tinggi di dunia ini ya, dari bukit-bukit gitu. Nah, itu ya. Itulah kisah dari seputar perjalanan akhir zaman yang cukup kita kenal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis ya. Kemudian setelah itu nanti maka runtuhlah, ada rencana oleh kaum tentara Habasyah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Tentara Habasyah ini seperti apa ini, Ustaz? Tentara Habasyah ini adalah dari kaum Habsyi yang kakinya itu dua, kakinya kecil-kecil. Oh, kakinya dua? Kayak mana itu kaki? Kaki sama kayak kita ya, sama ya, menurut riwayat. Jadi ya itulah misi mereka adalah bagaimana meruntuhkan Ka'bah supaya umat Islam tidak bisa lagi datang untuk berhaji. Betul. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu akhir zaman ya. Itu di zaman. Di fase kelima ya itu ya udah. Ya, fase kelima menurut tafsir Al-Banjari ya. Betul, Al-Banjari. Nah, kemudian barulah nanti matahari terbit dari arah barat. Terbit dari arah barat. Kemudian muncullah binatang-binatang melata. Yang aneh-aneh ya. Nah, sekarang ini sudah mulai muncul. Kadang-kadang kalau kita lihat dari media sosial, ada yang menyerupai. Ada yang menyerupai yang aneh-aneh. Aneh-aneh, iya betul. Ya. Kemarin di TV ada juga yang menyerupai aneh-aneh. Iya. Dia ada juga di TV dia kepala manusia tapi kuda. Iya, betul. Manusia kuda. Iya. Bukannya itu misteri ilahi. Enggak. tapi bisa juga kan. Bisa juga. Ada juga TV takutnya diedit juga. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi mungkin itulah kiamat kecil ya kan. Nah, kemudian setelah munculnya binatang-binatang yang aneh-aneh seperti ular naga dan lain sebagainya.
nanti matahari akan terbit dari barat. Betul. Maka apa ada pertanyaan tadi? Jadi Pertanyaan apa? bagaimana tipsnya Ustaz Iya. untuk kita itu selamat lah Iya. dari Dari- hal-hal seperti itu. iya. Iya. Baiklah, kita tuntaskan satu lagi, ini yang keenam. Iya. Sebelum saya menjawab itu, Hmm. yakni di hari itu nanti tidak ada lagi pintu taubat dibuka. Ya, Ya pintu taubat akan segera Subhanallah. ditutup dan tidak ada lagi penyesalan. Silahkan mempertanggungjawabkan Perbuatan perbuatan masing-masing. masing-masing, baik ataupun buruk. Betul. Kemudian mengenai pertanyaan dari saudara Syarif tadi tentang bagaimana cara kita menghindarinya. Betul. Iya. Salah satunya dulu adalah kita ini hijrah. Nah, hijrah diri maksudnya bukan pindah tempat seperti rumah gitu ya. Betul. Hijrah dalam arti di sini berpindah perbuatan. Kalaulah selama ini kita selalu berbuat jahat, berbuat yang lain-lain yang tidak diridhoi oleh Allah, maka sebaiknya kita beralih. Maksudnya kita berpindah kepada hal-hal yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tidak itu. ada yang manusia itu seperti malaikat. Tetapi kita hanya bisa ikhtiar pada Allah supaya kita diampuni. Hijrah tadi ya Nah, udah ya. Iya, Hijrah, betul. itulah hijrah. Istiqomah. Istiqomah, berbuat baik dengan istiqomah. Kemudian Rasulullah sendiri pun sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Betul. Tapi dia masih memohon ampun pada Allah minimal 70 kali dalam sehari. Setiap hari dia minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampai 70 kali. Nah, apalagi kita sebagai umatnya sekarang. Mari kita Betul, minta mari ampun kita. banyak-banyak kepada Allah SWT. Betul. Astagfirullahaladzim. ya Allah. Astaghfirullahalazim, ampuni ya Allah, saya sudah berbuat yang tidak baik. Ampuni ya Allah. Kan begitu. Yakinlah ya, sebelum namanya kalau kata Bang Haji ya, Bang Haji Romaira Bang Haji, ya, iya. nah, katanya itu bila nyawa sudah di kerongkongan, nah, tertolak penyesalan katanya. Tertolak. Nah, artinya kalau nyawa sudah di kerongkongan, sakaratul maut itu. Betul. Maka sebelum sakaratul maut datang, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Bagaimana caranya? Kita laksanakanlah kewajiban kepada Allah. Betul. Seperti sholat. Seperti sholat, mohon ampun Mohon padanya. Ya. Nah, apalagi anak-anak muda kita sekarang. Bagus sekali kalau di masa muda ini sudah berbenah diri untuk berbuat kebajikan. Betul. Jangan ditunggu tua. Kalau soal umur kita nggak tahu. Betul. Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Bila ajal seseorang sudah datang, kata Allah, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Iya ya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita cepat-cepat bertaubat pada Allah SWT. Kita tadi sudah garis bawahi bahwa manusia ini tidak sempurna. Betul, betul. Jadi untuk itu kita selalu memohon ampun pada Allah SWT atas segala kesilapan kita. Kemudian, Betul. apalagi cara kita untuk menghindari yang namanya fitnah akhir zaman. Ya. Rasulullah pernah bersabda dengan sebuah doa. Ya. Nah, bunyi doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya apa? Nah, itu adalah doa untuk memohon perlindungan pada Allah. Semoga kita itu dilindungi dari satu, azab neraka jahanam. Betul. Yang keduanya azab kubur. Nah, kemudian yang ketiganya fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah hidup dan mati. Ya. Kemudian fitnah dari
yang namanya Dajjal tadi. Dajjal ya. Kita senantiasa bermohon semoga Allah melindungi kita. Betul. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli surganya Amin. Allah. Amin, Amin. 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 Tapi ada satu pertanyaan Iya. Uda ya. Iya, Saya tertarik dengan maksudnya ya kita mengenang masa-masa iya lalu. masa-masa muda. Tapi kalau menurut Uda yang lebih kejam itu sekarang ya di masa-masa fase kita di zaman sekarang lah yang lebih kejam, Nah, fitnah Dajjal atau fitnah orang lain kalau menurut Uda. nah Coba dulu. di dalam doa tadi Iya. itu sudah terangkum semua. Itulah fitnah hidup. Hidup ya. Fitnah hidup dan fitnah ketika kita Di dunia. Fitnah di dunia itu Iya. bermacam-macam. Termasuk kita dijelekkan orang Betul. lah. Ya. Termasuk kita difitnah yang lain-lain. Ya. Menurut saya kalau memang itu tidak benar, buat apa kita Betul. ambil open kan Iya, gitu ya. Lebih baik kita bersabar diri, Betul. selalu bertawakal, istiqamah, dan selalu bermohon ampun pada Allah SWT. Betul. Yakinlah suatu hari pun orang yang selalu memfitnah itu akan insaf dari perbuatannya. Perbuatannya. Nah, yakinlah itu. Terus masih banyak amalan lain yang bisa kita perbuat. Betul. Contohnya berinfak, Berinfak. bersedekah, ya, menyantuni anak yatim, Betul. berpuasa, Betul. puasa wajib, puasa sunat. Ya. Kemudian masih ada lagi yang lain yang mungkin mendukung amal kebajikan kita. Betul. Nah, jangankan itu, kita menggeser kayu saja di jalan, ya, menggeser kayu atau menggeser batu di tengah jalan, itu sudah pahala. Kenapa? Boleh jadi kalau batu itu tadi ada di tengah jalan, Betul. ada orang lewat, dia nggak tahu kalau ada batu di tengah jalan, tiba-tiba jatuh. Dengan kita sudah menggesernya di samping jalan, maka alhamdulillah orang yang lewat pun terbantu dan, Iya. tidak jadi jatuh, Terhindar. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita beramal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuman menggeserkan batu aja kan. Cuma menggeser Udah batu dapat aja. satu pahala. Nah, iya. Menyapu masjid saja pun sudah pahala. Pahala. Membantu orang menyeberang jalan juga pahala. Pahala. Jadi buat apa kita berat-beratkan? Betul. Kalau memang kita bisa mulai dari yang ringan-ringan, apa salahnya? Betul. Kita namanya berbenah itu banyak jalan. Betul, ya kan? betul, Nah, berbenah. kemudian kalau kita sudah mantap, alangkah indahnya kalau dibarengi dengan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang lain, ya, mungkin sholat tengah malam, Betul. ya, atau sholat duha, atau sholat yang lain-lain. Jadi semakin ke atas semakin menarik ya. Ya, Antum. alhamdulillah. Saya juga tertarik gitu mengenang masa-masa zaman Rasulullah. Iya, zaman Rasul. Dari masa Ya. dari masa gelap Iya. menjadi terang kan mengenai. Jadi dengan cerita akhir zaman, kiamat sudah dekat, kiamat kecil ya, saya tertarik. Mungkin ya ada juga kan, mungkin Ya, tertarik dari dari kawan-kawan juga kan tertarik. Jadi dalam arti di sini mungkin yang disampaikan oleh Uda tadi kan dapat kita serap. Jadi saya juga di sini tadi yang tidak tahu menjadi tahu ya, mungkin Iya, sama. saudara Sarif tadi kan yang tidak tahu menjadi tahu ya kan. Jadi saya sangat tertarik dengan tema malam inilah, apalagi malam ini malam Jumat. Iya, iya. Malam Jumat. Terus kan udah ya, saya juga tertarik di munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Tadi ya, kita tadi Ya. munculnya Dajjal ini kan ada pohon. Iya, pohon ya. Pohon apa namanya udah itu? Pohon, soalnya ada juga nih yang pengikut Dajjal itu bersembunyi di Iya. balik pohon itu. Itu apa itu? Betul. Ada juga pernah dengar juga dengar. Nah, pohon itu adalah yang dinamakan pohon yang di sananya nanti berlindung kaum Yahudi. Iya. Dan kabarnya sih itu pohonnya sekarang mahal itu. Nah, Mahal. udah ini kan, udah tumbuh kan? Betul, betul. Itu. Nah, tapi saya lupa itu nama pohon. Iya, apa ya. pohonnya itu Ada. Ada Dan di sana ya. nanti kaum Yahudi itu
berlindung. Tetapi Betul. ya nggak bisa juga, tetap mereka ketahuan kan. Betul, betul. Tapi udah kan, banyak orang juga yang tidak percaya Iya, iya. kiamat itu ada. Iya. Ya kan? Banyak orang tidak percaya. Ya mungkin menganggap lelucon menganggap biasanya. lelucon kan, menganggap lelucon. Jangankan dulu kiamat. Iya. Iya. Biasanya kalau diceritakan mengenai Betul. akhirat, Betul. mereka kadang Udahlah. kita nikmati saja dulu, masa dunia. apalagi kalau masih muda Betul. kita nikmati saja masa muda. Padahal udah puasnya. Iya. Soalnya maksudnya saya nanya juga kan, kiamat itu percaya nggak ada itu? Nah, udahlah, udah no open. Padahal orang Yahudi aja percaya, apalagi kita sebagai manusia Muslim ini percaya ya kan, apalagi Yahudi. Padahal mereka sudah mempersiapkan pohon untuk berlindung, ya kan? Tapi kenapa masih ada orang juga yang tidak percaya adanya kiamat? Betul. Ya kan? Nah, jadi satu pertanyaan juga kan, padahal orang Yahudi percaya, kita juga tapi ada juga orang yang tidak Percaya. itu Jadi begini, saudara Agusti, ya salah satu dari rukun iman kita betul. adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, jadi setiap orang beriman seharusnya rukunnya harus lengkap. Berarti setiap kita orang beriman itu harus yakin bahwasanya kiamat itu akan datang. Apa bukti-buktinya? Banyak sekali dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Qari'ah yang mengisahkan tentang bagaimana hari kiamat itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, semua di sana diceritakan tentang kiamat. Nah, kenapa kita masih belum yakin? Sementara Al-Quran sendiri itu tidak ada keraguan baginya. Betul. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada keraguan padanya. Nah, salah satu isi dari Al-Quran adalah Al-Qari'ah. Berarti hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan datangnya itu bukan kita. Itu urusan yang di atas. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hanya mempersiapkan diri saja. Betul. Bagaimana menghadapi yang namanya akhir zaman. Betul. Berarti harus yakin ya. Iya, kita harus yakin. Mungkin orang-orang nggak yakin ya. Kalau orang nggak yakin dia Berarti nggak ada iman. kiamat, berarti dia bisa dikatakan imannya Masih kurang lah ya, imannya masih bayang-bayangan, 50-50. Gitu. Kita nggak tahu kan gitu ya. Betul. Makanya tadi saya juga menanyakan kan, kenapa orang Yahudi aja percaya? Betul. Mereka persiapkan pohon Betul. untuk berlindung ya kan? Entah apa namanya pohon itu kita nggak tahu ya. Kebetulan saya lupa namanya. Saya sempat bahas kemarin. Tapi saya lupa nama pohon itu. Nantilah kita lihat lagi ya namanya. Tapi juga, memang ada kan udah? Ada ya kan? Ada. Menurut saya juga memang enak banget pembahasan ini ya. Sedap gitu. Kalau di makanan sedap. Nah, minum dulu lah. Iya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum udah. Iya. Bismillah. Jadi intinya Iya. bagi generasi muda sekarang ini, Iya. ya kalaulah boleh, kalau selama ini perbuatannya hanya ugal-ugalan saja, Betul. hanya untuk menghabiskan harta orang tua saja, Betul. ya kalau bisa cepat-cepatlah insaf, tak ada salahnya. Kirain tadi udah cepat-cepat meninggal. Cuma-cuma Makanya cepat-cepat bertaubat. Oh, iya. Kenapa? Iya. Nah, seperti kita ulang tadi, ya sudah 3 kali saya garis bawahi, tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Artinya kita berbenah dirilah. Betul. Bagaimana caranya supaya Allah berpihak ke kita, supaya Allah mengampuni Betul. dosa-dosa kita. Betul.
bukan cepat-cepat meninggal ya kan. Kirain kan. Kalau soal Oke, meninggal itu umur atau usia itu juga urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah digariskan. Sudah digariskan, kita hanya menjalani saja. Saya itu mau ke masjid. Ya. Ke masjid. Nah, pulang dari masjid ditanya dari mana? Saya kan jawab dari masjid. Ya. Tiba-tiba saya diejekin. Loh, kenapa kok saya diejekin? Ya. Apa yang lucu kan? Saya kira mungkin ada pakaian saya yang apa atau bagaimana. Katanya sudah jadi ustadz gitu. Nah, saya jawab, memang kalau ke masjid itu harus ustadz gitu. Nah, akhirnya mereka bilang mereka seakan-akan mengolok-ngolok lah, mengolok-ngolok. Saya bilang kita kan nggak tahu ajal kita kapan, dan kita juga udah dewasa. Dosa kita yang tanggung sendiri, bukan orang lain. Nanti apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapannya? Saya makin diejek, maksudnya diolok-olok lah, diolok-olok. Aduh, semuanya lah dibilang lah kepada saya. Ya udah, saya diam aja gitu. Setelah itu saya lupa ya berapa lama jangka waktunya. Dia lagi, teman yang tadi itu, dia itu lagi merenung, entah apa yang direnungkannya. Saya coba menghampirinya, saya coba hampiri. Kamu kenapa? Katanya, wah, saya lagi susah gitu katanya. Susah kenapa? Ya banyak beban hidup lah istilahnya. Dia banyak beban hidup. Setelah itu saya bilang, cobalah kita mengadu kepada Allah. Insya Allah selalu ada jalan. Allah itu bukan tidak memberikan masalah. Kita itu bukan nggak ada masalahnya di dunia ini. Hanya saja dengan kita berserah diri kepada Allah, jalan itu akan selalu mudah, urusan itu akan selalu mudah, insya Allah. Dengan kekuasaan Allah, apa yang tidak ya. Nah akhirnya dia itu entah bagaimana, bukan langsung sih, dia coba sholat, saya lihat. Dia coba ke masjid, saya lihat. Nah, satu yang saya tarik kesimpulan, ternyata nikmatnya dunia itulah yang membuat kita itu lupa segalanya, bahkan lupa bahwa adanya akhirat, lupa bahwa adanya hari kiamat, bahkan lupa kalau ada itu sang pencipta. Jadi itu juga yang mau saya tanyakan, Ustaz. Bagaimana sih kita itu untuk membuat kenikmatan dunia ini kecil gitu, maksudnya kecil dalam hati kita. Jadi kita itu ya enjoy saja gitu, tetap mengutamakan yang namanya akhirat. Baiklah, untuk menghadapi itu tipsnya senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian selalu bisa mengontrol diri. Ya. Contoh kalau seperti tadi kita diolok-olok, kita diejek, ya terserah mereka. Ya, artinya kita hanya berusaha dan berikhtiar supaya mereka bisa kita ajak kepada kebaikan. Betul. Kan gitu ya. Dalam Al-Quran pun Allah menyuruh kita supaya bertolong-tolong dalam kebajikan. Nah, bukan dalam berbuat kerusakan. Nah, untuk itu ya senantiasa selagi kita masih bisa ajak mereka, ya tak ada salahnya kita mengajak mereka. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya kita laksanakan. Minimal diri pribadi kita itu bisa kita benahi dulu, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, setelah kita mulai dari diri kita sendiri, baru nanti mungkin pelan-pelan keluarga kita, baru pelan-pelan lingkungan kita, nah, baru pelan-pelan semua kaum muslimin wa muslimat yang kita kenal kan gitu ya. Kalau memang mereka bisa diajak untuk kebajikan. Nah, untuk seputar masalah yang tadi soal katanya banyak cobaan, ya memang Allah akan mencoba dan menguji orang-orang beriman ini. Betul. Ya. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya apa? Shadaqallahul azim. Allah akan menguji kita. Ada rasa takut, ada rasa canggung dalam berbuat kebaikan itu. Memang berat, ya. Berbuat baik itu berat, tapi kalau kita ya sudah bisa menggapainya dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nikmat manisnya iman itu akan kita dapatkan. Nah, nikmat manisnya iman itu kita tidak bisa gambarkan dengan kata-kata dan tidak bisa kita umpamakan dengan sesuatu. Bagaimana nikmatnya iman dan ihsan itu. Cuman merasakan ya. Merasakan. Bagaimana merasakannya? Orang yang beribadah kepada Allah itulah, atau yang selalu tawadhu kepada Allah itulah yang merasakannya. Nah, artinya kalau sudah sampai ke tahap itu, maka tingkat bersyukurnya orang itu masya Allah luar biasa. Ya, dengan segala hinaan dan ocehan dia tersenyum saja. Masya Allah. Coba bayangkan saja, Rasulullah dilempar dengan kotoran pun dia masih sabar. Malah tersenyum kepada musuh-musuhnya. Dilempar kotoran ya. Dilempar kotoran segala macam, namun dia tersenyum. Selalu menyapa, selalu mendoakan, ya Allah, berikan kebaikan untuknya ya Allah. Betul Ustaz. Semoga dia segera berubah menjadi anak yang soleh. Coba sekarang kita dilempar, jangankan kotoran, batu kecil aja. Nah itu dia. Mengamuk. Pasti emosi. Ya kan? Memang cari kawan itu, cari kawan, cari musuh itu memang cepat. Iya. Lempar aja sedikit emosi lah dia, udah lah, berantem lah. Tapi cara dan lain sebagainya. Cara mencari teman baik ini memang susah memang. Makanya tadi mungkin saya ada tambahan juga, lebih tebal iman kita, lebih banyak juga ujian kita. Memang itu yang saya garis bawahi sih sebenarnya. Jadi intinya tingkat keimanan Rasulullah, Nabi, para nabi-nabi itu lebih tinggi dari kita. Betul. Maka ujian mereka berat. Lebih berat. Kalau kita masih embel-embel. Namun itu pun kita kadang kesal. Kenapa ini terjadi? Betul. Jadi artinya setiap sesuatu kita kembalikan pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Begitu saja. Jadi ada juga yang menarik nih. Yang menariknya itu di akhir zaman ini banyak yang saya lihat ya. Hijrah. Tapi ya kadang walau alam ya. Kita mungkin sering mendengar itu yang namanya ria. Kita itu sering mendengar yang namanya cuman apa namanya itu? Pamer doang lah. Pamer doang biar dikatakan alim. Betul. Pamer di sosmed. Pamer di sosmed itu sosial media. Ini saya sudah ibadah, saya sudah mengaji atau bagaimana. Itu gimana Ustaz? Itu gimana Ustaz? Agar kita itu bisa nggak ada dalam hatinya. Tapi jangan salah dengan dia begitu sosial media, kita juga termotivasi. Ada juga. Ada. Iya kan udah ya. Ada. Memang nggak semua. Kadang mungkin teman-teman saya kan saya lagi di masjid melaksanakan sholat. Mungkin orang lain benci. Mungkin saja orang lain suka. Ya kan? Cuma kita nggak, kadang kita berpikir untuk apa dipamerkan? Kita beribadah aja kepada Allah, kenapa dipamerkan di sosial media? Memang sih saya akui, saya dulu pernah kayak gitu juga udah. Pernah juga ngalamin kayak gitu. Bukan cuma Nanda, saya juga. Pernah udah, saya di Medan udah. Saya mau sholat Jumat, pose dulu ya kan, pakai baju koko, pakai sarung. Saya berangkat ke masjid dulu, foto-foto, tapi bukan buat video. Dan ternyata di komentator itu ada yang bilang jangan memamerkan ibadah itu kepada Allah itu di sosial media. Betul. Diam-diam saja.
ada yang komentator dari semenjak itu udah Nggak mau lagi. saya tidak mau lagi Nah, pamer-pamer. Nah itu gimana cara menanggapinya itu udah? Menghilangkannya. Apakah menghilangkan? Maksudnya ya Kan mungkin ya kita kan manusia Iya. ya, manusia pasti punya rasa-rasa, tidak luput dari kesalahan lah. pasti ingin dipuji, ingin pamer. Saya juga kayak gitu udah. betul, ya. Iya. Baiklah, saya coba Menurut tanggapi. pandangan udah ya. Itu kembali dari niat kita. Betul. Innama a'malu binniyat. Iya. Segala sesuatu dimulai dari Niat. niat. Nah, kalaupun sudah pernah, seperti saya katakan tadi, Iya. kita itu tidak ada yang sempurna. Nah, jadi kita harus berbenah. Kalaulah memang niat kita di dahulu itu adalah salah karena mementingkan ego egois kita sebagai pemuda dan pemudi yang baru dewasa. Di Facebook pula itu. Jadi niatnya dirubah. Artinya innama a'malu binniyat, kembali pada niat semua. Yang penting jangan ada di benak kita bahwa kita itu mau pamer ya. Betul. Kenapa? Pamer itu adalah salah satu sifat tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Jadi semuanya tergantung pada niat kita dari awal. Kalaupun kita dikatakan orang ini supaya nampak dia ini ke masjid supaya begini. Sikit-sikit. Nah, mohon yang pembicaraan semacam itu jangan ditanggapi. Betul. Kalau bisa masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Artinya apa? Ya, kita kembalikan pada diri kita. Benar nggak saya ini ke masjid tadi hanya untuk riak kepada Allah Betul. atau kepada manusia atau bagaimana? Nah, kembali pada diri kita. Artinya kita sesuaikan niat kita dari rumah. Ya Allah, aku niat ini karena Engkau ya Allah, bukan karena sesuatu. Betul. Bukan karena sesuatu, karena dunia. Kan begitu. Tapi ada juga kan bukan cuma pamer ibadah, Ya. pamer harta Nah, itu diperbolehkan juga itu udah. hmm, Soalnya banyak di sosial media. iya. Nah, semuanya tergantung pada niat. Niat. Ada juga sekarang aturannya seperti di aturan-aturan di yang sudah ditetapkan oleh contohnya saudara-saudara kita penyuluh agama Islam ya. Oh iya. Terkadang untuk membuat laporan mereka ya, mereka dituntut untuk berpose gitu ya. Selalu Berpose dokumentasi. itu lain, itu niatnya memang karena tuntutan pekerjaan. Pekerjaan, oh, Kalaulah memang karena tuntutan pekerjaan, saya rasa masih bisa kita tolerir ya sebagai kita manusia yang sama-sama mengerti. Tapi kalau memang benar dia itu niatnya hanya untuk pamer doang, bahwa saya bersedekah sekian tadi sama orang, itu Masya Allah, hanya Allah lah yang lebih tahu. Hanya Allah yang tahu kalau memang ya dia itu niatnya apa tadi. Apa? Betul. Itulah yang niat terselubung itu yang Terselubung. kita nggak tahu. Ya, Betul. hanya Allah yang tahu. Nah, Ini saya donasi sekian, gitu. dipamerin. Iya. Iya betul. Ya semoga sajalah Semoga kita terhindar. dihindarkan lah. Ya amin Dan amin ya Allah amin. kita kan sudah pernah melakukannya dan itu menjadi pembelajaran juga. Betul. Bukan cuman kita yang ada di sini ya, Iya, mungkin mungkin para ada kawan-kawan penonton, juga. kawan-kawan juga, para setia subscriber, Iya, bincang iya. santai ya. Iya. Ya semoga kita terhindar dari Amin. ya Sifat-sifat tercela. sifat-sifat tercela Amin. dan terhindar juga dengan masalah-masalah dunia. Allah. Iya. Tentunya kita juga terhindar kiamat-kiamat terkecil dimulai dari diri kita sendiri kan. iya. Kita sudah mendengarkan tadi dari awal sampai akhir penjelasan hijrahnya pemuda hijrah ya kan. Iya, Pemuda bagaimana hijrah hijrah. juga bagaimana hijrah itu seperti apa dan apa maknanya ya. Istilah lain kita istiqomah lah dan yakin kepada Al-Quran dan yakin kepada Hadis. hadis ya kan udah. Jadi mungkin
kalau kita bahas semakin mendalam, semakin mungkin berjam-jam ataupun ya satu malaman ya kan. Kita nggak pulang-pulang lah ya kan. Dan bukan ini saja yang kita hidangkan, mungkin ada makanan ada yang lain. kan. Ya, Jadi Masya Allah. jadi udah mungkin sekian dulu penjelasan untuk malam ini. Mungkin di episode-episode selanjutnya Insya Allah. ya kami di sini juga berterima kasih sudah datang, sudah bersilaturahmi lah istilahnya kan, dan juga untuk bisalah menjelaskan sedikit kan gimana pemuda hijrah. Jadi mungkin di lain waktu nanti kita akan berjumpa lagi mungkin di lain tema. Di lain tema ya. Mungkin amin ya Allah. Mungkin temanya nanti agak rock ya kan, agak Rock and roll ya. rock and roll ya kan. Mungkin temanya agak pop dangdut. Makanya ini Islami. Jadi mungkin sebelum kita akhiri baiknya kita berdoa. Bisa kan udah? Jadi yang dipimpin oleh udah langsung ya. Jadi oke, para penonton, para netizen, kita berdoa lah ya sebelum kita mengakhiri bincang santai kita malam ini. Oke, udah dipersilakan udah. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita berdoa, saya mohon maaf kalau ada kesilapan dari kajian kali ini. Itu semata dari saya sebagai manusia yang tak sempurna. Mohonlah kepada saudara-saudara, para sedulur-sedulur supaya bisa membantu saya juga menambah kajiannya. Dan Amin. kalau itu datangnya yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Di Allah. sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai, kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Baik, demikian saja saudara Gusti. Ya, kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.